Sehingga sangat aneh kalau ada orang-orang yang mengaku mengikuti madhab Syafi'i, tetapi dia menyesatkan orang-orang yang melakukan salat tarawih yang jumlahnya 11 rakaat, bahkan memvonisnya bid'ah. Ya, hari-hari ini ya mungkin kita di kota Banda Aceh ada sebuah masjid yang katanya terjadi keributan dikarenakan ada fatwa dari seorang yang dianggap ulama bahwa salat tarawih 11 rakaat itu adalah bid'ah. Sehingga sebagian jamaah ribut dan menuntut agar salat tarawih dilakukan lebih dari 11 rakaat. Perlu diketahui sepanjang sejarah Islam tidak ada satupun ulama Islam termasuk di dalamnya 4 mazhab yang menvonis bahwa salat tarawih 11 rakaat itu bid'ah. Kecuali kali ini ya dari Aceh yang diulamakan. Sepanjang sejarah, ulama yang terpandang dari 4 mazhab tidak ada yang memvonis bahwa salat tarawih yang 11 rakaat itu bid'ah. Hanya saja mereka khilaf. Ya. Afdolnya berapa rakaat setelah kesepakatan mereka bahwa 11 rakaat itu bagian dari sunnah. Karena hadisnya Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Karena hadisnya Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan Aisyah adalah istrinya Nabi yang senantiasa menyaksikan perbuatan Nabi. Apalagi itu salat malam. Beliau menyatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu ala 11 rakaah fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Nabi tidak pernah melakukan salat malam ya di Ramadan ataukah di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ya, tidak di dalam Ramadan dan tidak di luar Ramadan. Ya, beliau menyebutkan beliau melakukannya dan jangan engkau menanyakan bagaimana panjangnya salat beliau. Beliau melakukannya 4 kemudian 3. Dan juga telah datang beberapa riwayat yang lain yang menerangkan Nabi melakukannya 2 dan juga ucapan beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mathna 2 apabila kalian telah khawatir masuknya waktu salat subuh maka hendaknya dia witir. Kesimpulannya bahwa para ulama khilaf tentang jumlah rakaat tarawih. Apakah penyebutan 11 rakaat itu sebagai pembatasan ataukah itu yang afdaliyah? Wallahu a'lam bishawab. Mayoritas ulama berpendapat bahwa salat malam tidak ada batasannya selama diakhiri dengan witir. Tetapi kalau dia melakukan dengan bacaan yang panjang, maka afdalnya ya dengan 11 rakaat. Dan kalau dia melakukan 11 rakaat dan itu yang sering dia lakukan ya dengan menjaga hal-hal di atas tadi, panjangnya bacaan, maka itu lebih baik karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan itulah yang sering Rasulullah lakukan karena mereka membawa makna ucapan Aisyah di atas kepada makna yang paling sering yang sering dilakukan oleh Rasulullah bukan sebagai pembatasan. Mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda ketika ada orang Arab Badui bertanya kepada beliau tentang salat malam, Nabi menyatakan salatul laili mathna فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الْفَجْرَ فَلْيُوتِرْ. Salat malam itu 2, apabila khawatir subuh maka witirlah. Ya, di sini hadis Nabi bunyinya umum, 2. Nabi tidak memberikan batasan. Sedangkan yang menanyakan hal tersebut adalah Arab Badui yang setelah itu dia akan pulang. Yang mungkin dia tidak akan mampu beristimbat ya sebagaimana Abu Bakar, Umar dan yang lain yang sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nerangkan kepada kita bahwa salat malam bisa lebih dari 11 rakaat. Bisa lebih dari 11 rakaat. Dan juga disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa ada seorang sahabat Nabi yang melakukan salat bersama Rasulullah SAW. Kemudian dia pulang kembali melakukan salat atau mengimami kaumnya. Hanya saja dia tidak witir. Karena Nabi telah menyatakan la witrani fil lail. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Ini pendapat mayoritas ulama dan wallahu a'lam bishawab. Ya, ini pendapat yang mungkin lebih kuat untuk mempertemukan dalil-dalil yang ada. Namun perlu diketahui kalau dia melakukan 11 rakaat itu lebih afdal. Karena itu yang paling sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Bahkan Aisyah memvonis Nabi tidak pernah ya melakukan lebih dari itu. Adapun hadis Abdullah bin Abbas menyatakan 13 rakaat, maka sebagian ulama menyatakan 2 rakaat tersebut adalah 2 rakaat pembuka dari salat malam. Pembuka dari salat malam. Maka kalau dia melakukan yang 11 rakaat, maka itu lebih afdal insyaallah taala. Kenapa? Karena itu yang paling sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia melakukan lebih dari itu, maka insyaallah taala tidak mengapa. Dan dalam hal ini
tidak perlu kita saling bertikai. Ya, dan sungguh sangat aneh kalau kaum muslimin sampai saling menyesatkan, apalagi memvonis sebagian orang yang melakukan salat tarawih 11 rakaat sebagai Wahabi dan yang semisal dengannya. Ini adalah vonis-vonis yang keji dan kelak akan dipertanggungjawabkan. Dan ini menerangkan kepada kita butuhnya ilmu agama. Dan butuhnya kejujuran di dalam menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat. Jangan disembunyikan hal-hal yang mungkin itu berbeda dengan pendapat kita. Seperti mazhab 11 rakaat tadi. Sebagian itu perbuatannya Nabi. Bahkan Aisyah yang menyatakannya. Para sahabat Nabi. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan sepanjang Islam tidak ada yang memvonis bahwa 11 rakaat atau salat tarawih 11 rakaat itu bid'ah. Tidak ada yang memvonisnya. Bid'ah sepanjang sejarah Islam. Sehingga aneh kalau ada orang yang dikatakan ulama dan menyatakan diri yang mengikuti mazhab Syafi'i, kemudian memvonis bahwa tarawih 11 rakaat itu bid'ah. Ini hal yang baru dan ini ucapan dia inilah yang bid'ah. Karena telah melakukan hal yang baru yang tidak didalui oleh ulama Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang memerintahkan Ubay dan Abu Sa'id menjadi imam dan beliau memerintahkan mereka untuk salat 21 rakaat, ini riwayat yang lemah. Ya, Syekh Albani rahimahullah taala di dalam kitab beliau Qiyamul Lail dan juga dalam silsilah sahih beliau menerangkan penjelasan ulama hadis sebelum beliau sisi kedhaifan riwayat tersebut. Di samping itu riwayat ini telah bertentangan dengan riwayat yang sahih bahwa Umar memerintahkan Ubay untuk melakukan salat 11 rakaat dan memerintahkan mereka untuk membaca 100 ayat di rakaat pertama. Nah, maka jawabannya seperti di atas, wallahu a'lam bishawab.